Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang pemeliharaan dan rehabilitas. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 4 dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pembimbing Bapak Hendra Permadi dengan gelar STMM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Padjasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari prodi manajemen. Untuk pengertian maintenance atau pemeliharaan adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dan kondisi layak bekerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Taktik pemeliharaan adalah 1. Menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Sedangkan untuk rehabiliti atau keandalan adalah peluang sebuah komponen mesin atau produk akan bekerja secara baik untuk waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Taktik keandalan adalah meningkatkan komponen individual dan memberikan redundansi. Tujuan pemeliharaan dan keandalan adalah untuk mempertahankan kemampuan sistem selain mengendalikan biaya. Strategi pemeliharaan dan keandalan yang baik membutuhkan keterlibatan karyawan dan prosedur yang baik. Untuk pemeliharaan atau maintenance, untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan, maka ada 2 unsur yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu keterlibatan karyawan dan prosedur pemeliharaan. Faktor karyawan dalam hal pemeliharaan dapat dilihat dari informasi yang dimiliki karyawan, keahlian yang dimilikinya, kompensasi yang diterima sebagai faktor penguat motivasi, dan kekuatan sinergi yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan informasi dan keahlian dalam kaitannya dengan kegiatan pemeliharaan. Maka pihak manajemen dapat menempuh beberapa hal, yaitu pertukaran informasi melalui penciptaan iklim yang kondusif, misalnya adanya bank data atau bank prosedur yang berisikan data serta prosedur tentang pemeliharaan segala jenis mesin dan sistem manufaktur. Terus ada pelatihan keahlian. Bagi karyawan yang belum memiliki keahlian yang diharapkan, perusahaan dapat memilih untuk mengirimkan ke training center yang menawarkan pelatihan-pelatihan atau langsung dilatih di perusahaan melalui on the job training. Adapun tentang prosedur pemeliharaan mesin-mesin, faktor yang perlu diperhatikan adalah prosedur pembersihan dan pelumasan. Pembersihan ini ditunjukkan untuk menghindari korosi, kemacetan akibat adanya kotoran, dan kegiatan ini dilakukan secara rutin. Sedangkan pelumasan bertujuan agar tidak terjadi gesekan material mesin secara langsung, mendinginkan panas mesin pada kondisi tertentu, dan memperpanjang umur mesin. Prosedur berikutnya adalah monitor dan penyesuaian. Monitor harus dilakukan secara kontinu dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sistem monitor yang baik akan mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan. Manfaat dari adanya kegiatan pemeliharaan atau maintenance antara lain yaitu perbaikan terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian yang penting dalam manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang berputar dan beroperasi setiap saat. Terus ada meningkatkan kapasitas. Dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka tidak akan ada pengerjaan ulang atau proses ulang, sehingga kapasitas akan meningkat. Yang ketiga, mengurangi persediaan.
karena tidak perlu ada tumpukan bahan baku yang harus dipersiapkan untuk melakukan produksi ulang. Yang keempat, biaya operasi lebih rendah. Akibatnya kapasitas yang meningkat disertai dengan persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi lebih rendah. Tidak perlu penyimpanan bahan baku dan tidak perlu adanya biaya tambahan karena proses pengerjaan ulang. Produktivitas lebih tinggi. Jika biaya operasi lebih rendah, maka dari rumus produktivitas adalah output atau input akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar dengan catatan output konstan. Tentunya produktivitas akan lebih besar lagi jika output semakin besar. Terus untuk meningkatkan kualitas akan tercipta cost advance, artinya dengan kualitas yang sama baik, harga dapat ditetapkan menjadi lebih murah. Terdapat dua jenis taktik pemeliharaan, pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan kerusakan. Untuk pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance, pemeliharaan pencegahan sebuah rencana yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeliharaan dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan. Sebuah tingkat kegagalan awal yang tinggi dikenakan sebagai tingkat kematian dini atau infant mortality, yang mungkin terjadi pada banyak produk. Yang dimaksud tingkat kematian dini sendiri yaitu tingkat kegagalan di awal kehidupan sebuah produk atau proses. Hasil yang cacat atau gagal akan menyebabkan tambahan biaya karena harus diproses kembali, dan yang lebih besar risikonya adalah kurangnya kepercayaan konsumen kepada perusahaan akibat produk gagal. Tambahan yang timbul menyebabkan biaya produksi membengkak atau tidak minimal. Jika biaya produksi membengkak, maka harga barang menjadi tinggi. Pemeliharaan yang periodik dan terencana sangat diperlukan pada fasilitas-fasilitas produksi jika tidak akan mengakibatkan kerusakan unit krisis dikarenakan yaitu satu, kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas proses produksi. Yang kedua, kerusakan fasilitas tersebut akan mempengaruhi kualitas produk. Yang investasi yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut cukup besar. Yang kerusakan fasilitas tersebut akan membahayakan pekerja, baik kesehatan maupun keselamatannya. Untuk preventive maintenance, ini dapat mengatasi kerusakan yang tiba-tiba terjadi. Ini dikarenakan preventive maintenance ini dapat mendeteksi dan menangkap sinyal kapan suatu sistem akan mengalami kerusakan serta menentukan kapan suatu sistem memerlukan servis atau perbaikan. Dengan teknik pelaporan yang baik, perusahaan dapat menjaga arsip proses, mesin, atau peralatan individu. Arsip seperti itu dapat menyediakan profil yang berisi baik jenis pemeliharaan yang diperlukan maupun waktu pemeliharaan yang dibutuhkan. Sejarah pemeliharaan peralatan merupakan bagian yang sangat penting bagi sebuah sistem pemeliharaan pencegahan. Seperti halnya catatan mengenai waktu dan biaya perbaikan, arsip seperti ini juga memberikan informasi serupa tentang keluarga peralatan berikut juga pemasok. Yang kedua, pemeliharaan kerusakan atau perbaikan. Pemeliharaan kerusakan adalah pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mesin produk, yaitu A. Pemilihan rancang bangun yang tidak sesuai, B. Keterampilan operator dan petugas pemeliharaan yang tidak mendukung dalam pengoperasian mesin produksi,
C. Kelalaian dalam pemeliharaan dasar seperti kebersihan dan pelumasan. D. Kondisi mesin atau peralatan yang sudah aus akibat gesekan. Dan yang ke E. Kesalahan menjaga kondisi operasi mesin pada saat beroperasi. Kerusakan yang disebabkan beberapa hal tersebut akan mengakibatkan yaitu A. Inefisiensi operasi karena harus melakukan pemrosesan ulang. Yang ke B. Reputasi yang buruk karena berubahnya cara pandang konsumen terhadap produk. Yang ke C. Rendahnya profitability karena berkurangnya permintaan konsumen dalam jangka panjang. Yang ke D. Kehilangan pelanggan yang beralih ke produk lain karena produk yang gagal. Yang ke E. Menurunkan kualitas produk karena produk yang gagal. F. Karyawan menjadi tidak puas karena menghasilkan produk yang gagal. Dan yang ke G. Keuntungan menjadi semakin rendah akibat menurunnya permintaan. Karena itu perlu meningkatkan kemampuan memperbaiki, memperbesar atau meningkatkan fasilitas pemeliharaan dapat menjadikan sistem bekerja secara lebih cepat. Sebuah fasilitas pemeliharaan yang baik memerlukan 6 fitur, yaitu 1. Personel yang terlatih dengan baik. Yang kedua, sumber daya yang cukup. Yang ketiga, kemampuan untuk menetapkan sebuah rencana perbaikan dan prioritas. Yang keempat, kemampuan dan otoritas untuk melakukan perencanaan material. Yang kelima, kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mendesain cara untuk memperluas mean time between failures atau waktu rata-rata kegagalan. Pemeliharaan produk total dengan memadukan manajemen kualitas total dengan pandangan strategis pemeliharaan dari sisi perancangan proses dan peralatan untuk pemeliharaan pencegahan. Sebagai tambahan, pemeliharaan produktif total mencakup yaitu A. Perancangan mesin yang andal, mudah dioperasikan dan mudah dalam pemeliharaan. Yang ke B. Menekankan biaya kepemilikan total di saat membeli mesin sedemikian rupa sehingga biaya pelayanan dan pemeliharaan sudah termasuk dalam biaya pembelian tersebut. Yang ke C. Membuat rencana pemeliharaan pencegahan yang memanfaatkan praktek operator yang terbaik, departemen pemeliharaan dan depot pelayanan. Dan yang ke D. Melatih pekerja untuk mengoperasikan dan memelihara mesin mereka sendiri. Untuk teknik lain untuk menetapkan kebijakan pemeliharaan yaitu simulasi. Simulasi merupakan usaha untuk meniru ciri, penampilan, dan karakteristik dari sistem nyata karena kompleksitas dari beberapa keputusan pemeliharaan. Simulasi komputer merupakan alat yang baik untuk mengevaluasi dampak berbagai kebijakan. Simulasi yang dilakukan melalui model fisik juga bermanfaat dengan cara menirukan bagian dari sistem manajemen operasional melalui pembuatan model matematik yang diusahakan atau sedekat mungkin dengan realita dan model tersebut. Kemudian digunakan untuk memperkirakan efek-efek berbagai tindakan. Bagi seorang manajer, dalam menggunakan model simulasi dibuat langkah-langkah yaitu A. Menentukan masalah, B. Memperkenalkan variabel penting yang disertai dengan masalah yang dihadapi, C. Membuat model angka atau matematikanya, D. Menyusun arah tindakan yang mungkin untuk pengujian, E. Melakukan percobaan, F. Mempertimbangkan hasil, modifikasi model atau mengubah input data, dan yang ke G. Memutuskan arah tindakan yang akan diambil. Untuk manfaat dari model simulasi diantaranya yaitu simulasi relatif berterus terang dan fleksibel. B. Simulasi dapat digunakan untuk menganalisa situasi dunia nyata yang luas dan kompleks. C. Komplikasi dunia nyata dapat diikuti atau ditiru yang biasanya tidak dapat ditiru dalam kebanyakan model.
perencanaan atau manajemen operasional. Yang gede, pemanfaatan waktu kemungkinan dalam simulasi melalui penggunaan simulasi komputer. Yang simulasi memungkinkan para manajer mengetahui sebelumnya pemilihan apa saja yang paling menarik. Dan yang gede, simulasi tidak mempengaruhi sistem dunia nyata. Dengan adanya simulasi dapat dipelajari efek interaktif dari komponen atau variabel individual untuk menentukan mana yang lebih penting. Simulasi sering merupakan sebuah teknik yang sesuai untuk permasalahannya pemeliharaannya. Karena kompleksitas dari beberapa keputusan pemeliharaan, simulasi merupakan alat yang baik untuk mengevaluasi dampak berbagai kebijaksanaan atau baik melalui simulasi komputer atau simulasi fisik. Apabila dalam suatu sistem mengandung elemen yang menunjukkan adanya peluang, maka metode simulasi Carlo dapat digunakan sebagai eksperimen terhadap elemen peluang melalui sampling acak. Untuk sistem pakar adalah perangkat lunak komputer yang menggunakan pengetahuan atau aturan-aturan tentang sifat dari unsur suatu masalah. Fakta dan teknik intervensi untuk masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan seorang ahli dapat digunakan untuk membantu karyawan mengisolasi dan memperbaiki berbagai kesalahan pada peralatan dan pemersinan. Pengetahuan yang digunakan dalam sistem pakar terdiri dari kaidah-kaidah atau informasi dari pengalaman tentang tingkah laku suatu unsur persoalan. Kaidah-kaidah biasanya memberikan deskripsi kondisi yang diikuti oleh akibat dari prasyarat tersebut. Tujuan perencanaan sistem pakar adalah untuk mempermudah kerja atau bahkan mengganti tenaga ahli. Penggabungan ilmu dan pengalaman dari tenaga ahli, training tenaga ahli baru, penyediaan keahlian yang diperlukan oleh suatu proyek yang tidak memiliki atau tidak mampu membayar tenaga ahli. Penggabungan ilmu dan pengalaman para tenaga ahli bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, apalagi untuk mereka yang mempunyai keahlian yang berbeda. Untuk itulah sistem pakar dirancang dengan fungsi menyimpan dan menggunakan ilmu serta pengalaman dari satu atau beberapa tenaga ahli. Ada reliability atau keandalan. Pemeliharaan akan menyebabkan keterandalan akan menyebabkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Untuk pengelola masing-masing komponen, maka teknik yang digunakan adalah meningkatkan komponen individual. Untuk mengukur keandalan di sebuah sistem di mana sistem komponen atau individual mungkin hanya memiliki tingkat keandalan tersendiri, maka digunakan metode perhitungan keandalan sistem atau RS sangat sederhana. Perhitungan ini mencoba menemukan hasil kali dari keandalan individu sebagai berikut. RS sama dengan R1 kali R2 kali R3 kali R seterusnya. Dengan asumsi bahwa keandalan sebuah komponen individu tidak tergantung pada keandalan komponen yang lain, atau setiap komponen berdiri sendiri. Keterandalan juga dapat diartikan sebagai peluang yang berfungsi dalam waktu yang telah ditentukan. Ukuran keterandalan yang paling sering dilakukan adalah tingkat kegagalan produk. Perusahaan yang memproduksi peralatan berteknologi tinggi sering menyediakan data tingkat kegagalan produk mereka. Untuk rumusnya, FR persen sama dengan jumlah unit yang rusak dibagi jumlah unit yang diuji kali 100%, atau FRN jumlah unit yang rusak dibagi jumlah unit per jam waktu operasi. Juga menggunakan waktu rata-rata antara kegagalan, yaitu waktu yang diharapkan diantaranya perbaikan dan kegagalan komponen mesin, proses, atau produk yang berikutnya, yaitu dengan rumus MTBF sama dengan 1 dibagi FR kali N. Sekian penjelasan mengenai
pemeliharaan dan rehabilitas, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.